warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MS Club. Oke, hari kali ini kita akan membahas tentang adverb, namun lebih spesifik lagi. Seperti di video sebelumnya sudah kita bahas tentang adverb yang digunakan pada present perfect. Di situ ada kayak ever, never, almost, kemudian ada up to now, kemudian ada so far dan sebagainya. Nah, seperti janji saya sebelumnya, kita akan membahas yang spesifik tentang since, for. Nah, kemudian di sini ada saya tambahkan ada just, ada ya. Untuk since dan for serta just sudah kita bahas sekilas di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba perdalam lagi. Sebenarnya since itu kan maknanya kan sejak ya. Nah, dia itu dimaknakan dalam present perfect, yakni bermakna sejak dan konteksnya awal kejadian. Awalnya kapan? Nah, seperti itu. Nah, kali ini saya buat contoh yang sama dengan kalimat yang sama, tapi dengan konsep adverb yang berbeda-beda, maka biar mudah untuk mencernanya. Oke, sekarang kita bahas yang since. Since itu kan maknanya sejak. Karena sejak, maka dia bukan diikuti oleh durasi, melainkan kapan suatu kejadian itu dimulai, kapan mulainya. Contoh kayak gini, saya langsung buat kalimat tapi dalam bentuk kalimat negatif. We haven't met each other since 2 years ago. Nah, karena di sini ada since, maka dia setelah kata since itu ditambahi atau diikuti oleh past, masa lampau. Gitu ya, karena setelah since berarti masa lampau. Indikator masa lampaunya mana? Ago. Jadi tidak boleh di since 2 years itu tidak bisa. Sejak 2 tahun. 2 tahun yang mana? 2 tahun yang lalu. Maka ditambahkan ago. Maka jadinya we haven't met each other since 2 years ago. Kita belum bertemu satu sama lain, atau kita belum saling bertemu sejak 2 tahun yang lalu. Seperti itu. Ya, atau kita sudah lama tidak ketemu gitu ya. Kita sudah tidak bertemu satu sama lain sejak 2 tahun yang lalu. Jadi seperti itu ya. Atau bisa saja bentuknya setelah since itu ada subjek, ada verb, tidak berupa kayak phrasal kayak gini ya, tidak berupa frase seperti ini. Bisa juga since diikuti oleh we atau subjek sama verb. Contoh kayak di sini saya taruh depan. Kalau diletakkan di belakang since maka tidak usah koma. Tapi kalau since ini saya letakkan di depan, maka sebelum subjek yang kedua ditambahkan koma. Nah, di sini ada since we met 2 years ago, koma, we haven't met each other. Sejak terakhir kita ketemu 2 tahun yang lalu, kita belum ketemu lagi, atau kita belum sampai ketemu lagi. Jadi konsepnya di sini sebenarnya maknanya sama. Nah, kita ketemu yang terakhir itu kan 2 tahun yang lalu. Setelah itu kan tidak ketemu lagi. Maka since diikuti oleh subjek yang berupa we, kemudian ada verb met, di sini pakai verb 2 karena diikuti oleh simple past. Maka kalau ada since maka pasangannya simple past. Kok bisa pasangannya past perfect? Present perfect? It's okay. Jadi setiap since pasti diikutinya oleh masa lampau. Seperti itu. Since we met 2 years ago, we haven't met each other. Jadi kesimpulan pada since itu dia diikuti oleh masa lampau, yang mana sebagai indikator bahwa suatu kejadian itu dimulai di waktu tersebut, diikutinya masa lampau. Seperti itu, makanya since itu bermakna sejak, yakni awal kejadian. Selanjutnya for, kita tetap pakai met ya, we met, tapi kita pakainya for. Kita akan membuat dia related dengan since, artinya maknanya tidak beda jauh atau bisa bilang sama. We haven't met each other for 2 years. Kalau terakhir ketemu 2 tahun yang lalu, berarti sudah berapa lama dia tidak bertemu? Betul, kita sudah tidak bertemu selama 2 tahun. Karena di sini ada for, yang mana indikator dari suatu durasi kejadian, maka di sini hanya cukup menggunakan dengan 2 years. Kalau kalian tambahkan ago di sini,
Ya, for 2 years ago ini nggak bisa. Ya, yang bisa adalah for 2 years. Nah, gampangnya gitu ya. Sederhananya kalau since, kalau mau pakainya 2 years tambahkan ago, tapi kalau for mau pakai 2 years tidak usah pakai ago. Lebih sederhananya seperti itu. Karena ago itu indikator suatu kejadian terjadi di masa lampau. Sedangkan for butuhnya durasi, maka kita boleh menggunakan kayak a week, a month, a year, 2 days, 30 days, atau 13 hours, itu juga bisa, nggak apa-apa. Yang penting indikator dari suatu durasi. Kalau tambahkan ago, maka maksudnya dari suatu kejadian di awalnya, atau awal kejadiannya seperti apa. Nah, makanya we haven't met each other since 2 years ago itu setara dengan we haven't met each other for 2 years. That's the same meaning. Same meaning. Exactly the same. Selanjutnya ada just. Nah, ini baru saja, makanya I can say recent did. Aktivitas terakhir, ya, atau bisa saja baru saja, sesuatu yang baru saja dikerjakan. Contoh, we have just met each other. Kita baru aja ketemu. Kita baru saja bertemu. So we can say we have just met each other. We have just. Di sini letaknya just sama ya, yakni di antara auxiliary entah itu have atau has, kemudian diisi dengan verb 3 atau past participle. Jadi auxiliary dulu, just baru verb 3-nya atau past participle-nya, baru verbnya, seperti itu. Gampangannya kalau just kan ya. Kalau nanti sama kalimatnya kalimat negatif, berarti bagaimana? We have not just met each other. Ya, bisa seperti itu. Cuman biasanya just itu maksudnya ke kalimat yang positif. Seringnya seperti itu. Kemudian kalau sama kalimat interrogatif bagaimana? Have we just met each other? Seperti itu. Ya. Nah, sekarang ini yang lihat. Yang itu adverb atau bisa saya bilang indikator atau time signalnya yang tidak, time signal yang tidak bergantung pada satu tensi saja. Makanya ada istilahnya I don't understand yet. I don't understand yet. Berarti maksudnya ke simple present kan ya. Kalau ke simple present maka pakainya don't. I don't understand yet. Ini juga bisa masuk ke dalam tenses present perfect. I haven't understood yet. Itu juga sama. Nah, yet ini kalau masuknya ke present perfect maka dia digunakan untuk stressing aja atau emphasizing. Jadi untuk mempertegas saja. Polanya kita pakai yang ini. Titik-titik berarti kalimat sebelumnya ada not, kemudian titik-titik yet di akhir kalimat. Ya, in complete sentence. Jadi tidak bisa kamu menggunakan not yet langsung, tidak bisa. Contoh, maksud saya kayak gini. Not yet itu tetap ada setelah not yet, tapi not yet itu as a short answer. Berarti dia berfungsi sebagai suatu jawaban yang singkat atau jawaban singkat. Contoh kayak gini deh. We have not met each other. We have kan titik-titik ya, not. We have not disesuaikan, berarti sebelumnya ada not dulu, baru kalimat itu dilanjutkan. Berarti titik-titik-titik, not, titik-titik-titik, ya, seperti itu. Berarti we have not met each other yet. Berarti kita belum bertemu. Tidak bisa kalau menggunakan kayak gini. We have not yet. Nah, ini tidak bisa. Met each other. Ini tidak bisa digunakan kalimat seperti ini. Maka not yet tidak bisa digunakan diolah di tengah kalimat kayak gini. Ya. Karena not-nya digunakan untuk kalimat jawaban yang singkat. Contoh, everybody is done? Not yet. Boleh. Atau are you done? Not yet. Nah, seperti itu yang benar kalau penggunaan not yet sebagai jawaban singkat. Tapi kalau mau pakai titik-titik not, titik-titik yet, maka harus kalimatnya yang lengkap. Intinya not yet tidak bisa digunakan untuk kalimat yang lengkap. Bisanya digunakan untuk kalimat atau sebagai jawaban singkat. Ya, seperti itu. Gampangannya, jadi kesimpulannya dari semuanya adalah since digunakan untuk awal kejadian, for digunakan untuk durasi kejadian, just untuk kegiatan yang baru saja dilakukan, kemudian yet untuk kalimat negatif, dan dia bermakna belum, berfungsi sebagai penegasan. Kalau not yet sebagai jawaban singkat, tapi kalau kamu mau pakainya not sama yet
titik-titik dulu artinya harus ada subjek, verb, kemudian not, atau not subjek, auxiliary, not verb, kemudian kalimat itu selesaikan baru di akhir kalimatnya, seperti itu gampangannya. Okay, thank you for watching. I'm sorry for making a mistake. If you like this video, just like it. If you think that your friends need to watch this video or this channel, just share the channels to your friends, and please subscribe to support me to develop this channel. Thank you for watching. See you on the next video. And the last, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.